Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda, demi nama Yesus. Haleluya. Kasih salam kiri kanan, Yesus sangat dahsyat. Kita baca kitab Markus pasal 5. Sementara kita setelkan Markus pasal 5, saya akan beri judul firman Tuhan hari ini. Judulnya Mujizat Hampir Mati Tetapi Dibangkitkan. Markus pasal yang kelima, ayat 21 mulai. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus, sedang ia berada di danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Katakan yes. Silakan duduk. Katakan sama Yesus dahsyat. Saya akan menyampaikan firman seri hari ini, kebagian seri mujizat. Katakan mujizat. Hampir mati jadi hidup. Kasih tahu kiri kanan, kesembuhan di Bangka, di Blora, juga di Bekasi Plaza. Kok pas sama B ya, Blora, Bangka, Bekasi. Tahu artinya Bekasi? Bukan Bekasi, bukan. Berkat kasih ilahi. Markus pasal yang kelima ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang Yesus berada di tepi daratan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati." Saya kasih sedikit pendahuluan. Walaupun dia adalah kepala rumah ibadat, tentu dia dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, bukan berarti dia tidak punya masalah. You understand? Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah selalu. Saya tanya, orang kaya punya masalah enggak? Apalagi yang miskin. Punya mobil banyak masalah enggak? Apalagi enggak punya. Belum menikah, sendirian, sepi, masalah enggak? Masalah. Udah menikah, masalahnya jadi 2. Enggak punya anak, masalah enggak? Banyak anak? Hidup adalah masalah. Ayub 7 ayat 1 berkata, hidup adalah perjuangan. Jika engkau tidak mau hidup, jangan berjuang. Jika engkau tidak mau berjuang, jangan hidup. Lihat di koran-koran, rest and peace. Beristirahat dengan tenang dan damai. Itu sudah tidak ada perjuangan. Mau seperti itu? Orang yang percaya tidak takut masalah. Orang percaya berani menghadapi masalah. Sebab Yesus kita Tuhan lebih besar dari Yesusku luar biasa. Tepuk tangan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara.
Jangan lihat besarnya masalahmu. Lihatlah besarnya Yesus Tuhanmu. Katakan yes. Di PHK udah stres, salah. Cari perusahaan yang lain. Memangnya perusahaan cuma dia. Semua nolak Pak, buat perusahaan sendiri. Katakan Yesus dahsyat. Jangan lihat besarnya masalahmu. Yesus berjanji tidak pernah mencobai kamu melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau tidak sanggup, dia akan memberikan jalan keluar. Katakan Yesus dahsyat. Nah, pemimpin rumah ibadat ini, Pak Yarius ini, itu punya masalah anaknya menderita dan hampir mati. Mungkin Anda berkata begini kepada saya, Pak Timotius, saya bukan kepala rumah ibadat dan saya juga bukan punya anak perempuan. Ini hanya contoh, woman. Katakan, hanya contoh. Maksudnya sakit apapun Yesus sanggup menyembuhkan. Bapak ini walaupun pelayan Tuhan, dekat Tuhan punya masalah, anaknya sakit, hampir mati. Mungkin Anda berkata begini, Pak saya nggak punya anak dan nggak sakit hampir mati. Saya mau beritahu, mungkin anakmu nggak sakit hampir mati, tapi mungkin keluargamu yang sakit dan hampir mati. Suami istri hubungan sudah menjadi dingin, nyaris beku. Padahal dulu hot setengah mati. Kemana-mana dulu waktu pacaran gandengan tangan terus. Beli nggak beli, kalau ke mall gandengan tangan terus. Sekarang kalau dipegang tangannya, risih. Pegang-pegang kayak tergandeng aja. Dulu waktu pegang tangan pertama kali, setrum. Gairahnya tuh. Sekarang kalau pegang tangan, kram. Keluarganya sakit dan hampir, suami lembur terus, nggak pulang-pulang, istri cuek, sibuk arisan. Mungkin keluargamu nggak sakit dan hampir mati, tapi ekonomimu, pekerjaanmu hampir mati. Bisnis, pabrikmu, restoranmu, tokomu, hotelmu, usahamu hampir mati. Apapun yang hampir mati, Yesus sanggup. Dia spesialis. Yang hampir mati. Sudah mati aja hidup, apalagi hampir mati. Kasih salam, hampir mati. Enteng. Yang mati aja hidup. Katakan yes. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta kan melihat diperbuatnya bagiku. Angkat tangan. Hosana, 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 Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkit dan hidup. Jangan berkata begini, Pak Timotius, sudah hampir mati. Hubungan kami suami istri hampir mati. Coba saya mau bertanya. Yesus sanggup gak mengubahkan yang hampir mati menjadi hidup? Katakan yes. Kadang kita merasa sudah terlambat. Udah gak mungkin. Kata Maria dan Marta, sudah dikubur. Tapi dengar kata Tuhan, gak ada yang terlambat. Kasih salam, gak ada yang terlambat. Kasih salam. Siapa yang punya toko sudah hampir tutup? Buka lagi. Omong kosong lah Pak, katanya multiplikasi, katanya promosi. Sampai sekarang nggak sisi juga. Hidup tidak lepas dari masalah. Katakan yes. Yang jadi perkara penting adalah bagaimana kau berani menghadapi masalah dengan memegang janji Tuhan. Katakan dahsyat. Masalah bagi kita itu adalah sahabat. Siapa yang rindu punya mukjizat yang besar? Yang rindu mendapatkan mukjizat yang besar. Siap-siap punya masalah yang besar. Katakan yes. Beberapa teman di Tasikmalaya dulu waktu gereja dibakar bersaksi. Memang gak enak gereja dibakar. Gedungnya hancur. AC-nya, kursinya hancur.
Tapi setelah dibakar, gedungnya dibangun lebih besar, AC-nya lebih dingin, kursinya lebih empuk. Tapi jangan bilang gini, bakarlah kami akan bersukacita, jangan. Katakan Yesus dahsyat. Nah, sebelum kita dilawat dengan mujizat hampir mati, jadi apa saja yang hampir mati diinventarisir. Toko hampir mati, restoran hampir mati, hotel, usaha, bisnis, rumah tangga, hari ini harus hidup. Amin. Yang siap dihidupkan angkat tangan. Khotbah berhasil. Tepuk tangan yang hidup. Lebih semangat. Katakan haleluya. Saya berikan hanya 4 langkah untuk Anda menerima mujizat. Katakan mujizat, hampir mati, dibangkitkan. Katakan yes. Langkah pertama, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus. Jadi pertama dia datang. Banyak orang menjadi jual mahal. Bapak Yesus, Bapak berdiri Pak. Bapak, setiap khotbah yang bagus itu ada korban, saudara. Nanti kalau Pak khotbah di tempat lain saya jadi korban juga boleh. Bapak jadi Yesus, kali ini keren jadi Yesus, enggak jadi Yudas. Mantap kan? Coba Yesus jalan Pak. Pelan-pelan Pak. Teng. Kita mencatat waktu Yesus datang, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berarti tentu ketemu dia susah dong, orang berbondong-bondong banyak. Kepala rumah ibadat tidak lalu cuek, dia berkata begini, saya kan kepala rumah ibadat. Yesus harus ketemu saya dong. You understand? Itu namanya jaim, jaga gengsi. Kalau memang Yesus maha tahu dan tahu isi hatiku, dia kesini dong. Halo? Berapa banyak kita jadi Kristen yang, sorry ya, manja. Mandi jarang. Kitab suci mencatat, langkah pertama, Yairus datang kepada Yesus. Katakan datang kepada Yesus. Bapa, ku datang pada, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setia. Langkah pertama apa? Datanglah kepada Yesus. Saya tanya, Yesus menyambut enggak? Lihat dia aja langsung noleh. Itu belum Yesus loh. Ini baru anaknya Yesus, you understand? Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku, membukakan pintu, Yesus akan masuk. Tetap ada respon, kita harus buka pintu. Kita harus datang. Katakan datang. Pak, datangnya hari ini kepada Yesus gimana caranya? Datanglah dengan nyanyian. Katakan nyanyian. Pagi-pagi Anda berkata, Bapakku datang padamu. Atau, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Apa saja dengan nyanyian. Toh kalau Anda bingung, ada satu lagu yang sangat sakti, G. Bingung Pak, lagu ini paling cocok. Haleluya. Cocok. Haleluya. Boleh Anda ganti. Saya cinta. Datanglah dengan nyanyian. Kedua, datanglah dengan doa. Katakan doa. Bapakku datang kepadamu demi nama Yesus. Doa. Datang dengan nyanyian, datang dengan doa. Tapi itu enggak cukup. Kitab suci mencatat di Markus pasal yang kelima. Dikatakan, tersungkurlah dia di depan kakinya. Tersungkurlah dia. Di sini Pak, kamera enggak lihat. Bapak jadi Yesus di situ. Saya tersungkur di depan kakinya Bapak. Tersungkur. Gimana perasaan Bapak lihat saya tersungkur begini? Enggak, saya ngetes emosinya dia. Apakah dia termasuk manusia normal atau manusia langka? Kata dia hari ini, salah tempat duduk saya hari ini. Saya sujud begini, tersungkur. Bapak tegak dulu, tenang. Jangan emosi.
Pak, tolonglah saya Pak. Gimana perasaan Bapak? Pakai mic. Ya. Biasa, terharu, segan, atau cuek? Biarin, lu action doang kali gitu. Lainnya diam kenapa sih? Apa perasaan Bapak? Belas kasihan. Dahsyat. Tolonglah Pak. Bapak mau tolong nggak? Mau tolong. Saya mau bawa mobilin Bapak pulang hari ini. Jawab. Haleluya. Dengan senang hati aku memberikan. Dia mau nolak nggak mungkin, ngasih nggak mungkin. Haleluya, bagus sekali. Karismatik banget sih. Coba saya ulangi. Kalau karena saya kepala ibadat, pemimpin rumah ibadah, tapi saya ngalami anak saya sakit menderita. Dia nggak tahu, Yesus nggak tahu saya. Negor kayak nyapa kayak, terus saya datang bukan dalam sudut, tapi saya marahin dia. Kok kamu nggak tolong saya sih? Gimana sih? Kapan lagi bisa nabrak-nabrak orang pagi hari? Kalau saya gitu kan Bapak, gimana perasaan Bapak? Puji Tuhan. Wah, kok jadi baik sih hari ini? Kan masalah itu selalu. Gak yakin. Coba kalau naik mobil dimaki-maki orang, puji Tuhan. Jawab. Kitab suci mencatat tersungkurlah, musik G. Saya ini kalau khotbah sudah terlanjur biasa. Satu langkah, satu ayat, satu lagu. Katakan yes. C. D. Jadi waktu Anda tersungkur, itu tandanya kau menyembah. Katakan menyembah. Menyembah. Ku cinta kau, Yesus. Coba, sama gini. Yesus, tolong dong. Tolong dan tolong. Memangnya Yesus ragu penolong? Dia akan tolong, tapi jangan tiap ketemu tolong. Nah, enggak, Tuhan jagain rumahku, jagain keluargaku, jagain mobilku. Memang Yesus satpam. Ibu nangis kenapa, Bu? Saya mau beritahu sama Anda, katakan, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Kedua, tersungkur menyembah Yesus. Tersungkur. Musik D. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Sorry saudara, nggak minta apa-apa, hanya nyembah, hanya muji. Coba, saya tanya, Bapak udah menikah? Sudah. Berapa tahun? 20. Namanya siapa tahun. biar seluruh Indonesia tahu namanya? Namanya siapa? Rudolf Fau. Wow, panggilannya Rudolf. Rudolf. Yes. Pak Rudolf udah menikah berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Berapa istrinya? Satu-satunya. Bagus. Gimana perasaan Bapak sebagai suami kalau tiap Bapak datang pulang kantor, Pak mana gajinya Pak? Mana tunjangannya Pak? Mana bonusnya? Perasaan Pak gimana? Jujur. Tidak pernah terjadi seperti itu. Saya tanya umpamanya. Umpama begitu gimana? Ya rasanya enggak pernah terjadi. Coba yang jujur kenapa sih? Betul. Itu jujur itu. Takut sama istri ya? Oh no. Oke, enggak pernah terjadi. Bagus. Ada kan istri yang maaf ya, hanya minta uang, hanya minta gaji. Kalau tanggal muda semeringah ke suaminya, tanggal tua kurang semeringah, itu. You understand? Istri yang baik, nggak pernah minta uang, hanya muji. Aku bangga loh menikah sama kamu. Pak, gitu-gitu kan rasanya gimana? Oh. Daripada gini, saya nyesel kenapa ketemu kamu. Saya ajak Anda, bukan hanya datang tapi sembah Tuhan. Wanita yang anaknya sakit di rasul setan, itu juga pertama ditolak. Tapi sujud menyembah, dia tersungkur menyembah, gak henti-hentinya. Siapa yang bertekad hari ini, walaupun mungkin kau belum sembuh, kau belum kaya, kau belum hebat, kau belum dahsyat, tapi kamu tetap setia, datang dan menyembah dia. Amin. Yang mau lambaikan tangan. Khotbah berhasil. Sekalian Pak ya, kita tinggal 2 langkah lagi Pak. Langkah berikutnya, tetap di sini Pak. Nanti di sini kita makan sama-sama Pak ya. Di rumah kita masing-masing. Oh, terima kasih. Markus pasal yang ke-5,
ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Bukan memohon dengan biasa. Jadi setelah datang sujud baru memohon. Katakan memohon. Jadi saya mohon sama nodong beda enggak? Awas lu enggak sembuhin anak gua. You understand? Memohon itu artinya saya perlu dia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau manusia. Di Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, ketuklah. Ini aktif, memohon. Dia memohon, please help me, tolong. Anda memohon kepada Yesus enggak salah. Yesus adalah Tuhan kita. Kita minta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus enggak salah, dia Bapa kita. Sampai di sini seorang bapak angkat tangan. Suka enggak memberi kepada anaknya? Saya punya anak itu 2. Agak unik. Anak yang pertama susah makan. Anak yang kedua susah direm makannya. Apa saja masuk. Apa yang terjadi? Anak saya yang pertama tuh kalau makanan tertentu misalnya makan nasi Hainan gitu ya. Senengnya bukan main. 2 porsi pun habis yang cocok. Satu saat kita dikirimi makanan, ada nasi Hainan 2. Dia bilang gini, 1 buat Pak Tim, 1 buat Joseph anak saya. Karena saya tahu anak saya itu suka nasi Hainan, saya bilang, Joseph, 2-duanya buat Joseph. Yang bener papi, bener. Saya rela. Saya juga suka nasi Hainan. Yang suka angkat tangan. Makanlah nasi sendiri di rumah masing-masing. Tapi karena saya mengasihi anak saya kasih. Dan Anda tahu sampai hari ini saya kalau ke Jogja saya bawa anak saya. Anak saya senang sekali ke Jogja. Mengapa? Di tengah kesibukan saya yang sangat padat, saya main futsal sama anak saya. Karena anak saya suka futsal. Dia punya cita-cita pertama pemain bola, kedua pendeta. Jadi saya lelah gini saya main bola. Karena saya kecapean, saya jadi striker, jaga bola di gawang. Tapi dia, terima kasih papi, terima kasih. Kalau udah ada pemain, saya tak bayarin untuk main. Bapak ingin nyenangkan anaknya, apalagi anaknya minta. Pasti dia senang, punya anak enggak? Punya. Kalau anak minta, bener gimana rasanya? Saya kasih. Dikasih, bapak yang baik. Kalau enggak dia akan diberhentikan jadi bapak. Katakan memohon. Dengan sungguh. Yang mau lambaikan tangan. Jadi yang saudara sakit, jangan pulang, tetap sakit. Saudara yang gagal, jangan pulang, tetap gagal. Memohon dengan sungguh. Yang mau lambaikan tangan, khotbah berhasil. Yang keempat, penutup. Sebenarnya ada 444, saya persingkat jadi 4 langkah saja. Karena kalau sampai 444, kita sampai malam, saudara. Dan saya ditegur oleh bapak kita. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia sembuh dan tetap hidup. Yang keempat terakhir, dia minta Yesus meletakkan tangan ke atas anaknya yang sakit. Tumpang tangan. Yesus tumpang tangan, aliran mengalir. Dia minta dijamah oleh Yesus. Dan kita suci mencatat, menjelaskan. Seketika itu juga sembuh. Yesus menyembuhkan orang lain lagi, lebih banyak lagi. Kita akan lihat setelah itu Yesus menyembuhkan orang sakit pendarahan. Kemarin kita pergi ke HMC Banten, di Serang. Ada 1 ibu sakit pendarahan 4 bulan. Tapi disembuhkan. Katakan Yesus dahsyat. Langkah pertama apa? Datang pada Yesus. Langkah kedua, sujud menyembah. Langkah ketiga, memohon. Langkah ketiga, minta jamahannya. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Thank you Pak. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Tolong klip terakhir disiapkan Pak.
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi sembuh, jadi sembuh. Yesus jamah, Yesus jamah, senam hidupku. Dimanapun saudara berada, nyanyikan dengan iman. Dan beri damai di hatiku. Jamahan-Mu Tuhan menyentuh kami. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi sembuh. Musik dengan lembut. Saya akan putar klip di mana saya dijamah Tuhan melalui hamba Tuhan. Katakan yes. Saya bisa dijamah langsung oleh Roh Kudus, langsung bisa. Oleh hamba Tuhan juga bisa. Tapi saya mau saksikan, sementara saya dijamah, saya imani, saya terima, saya menyalurkan jamahan itu yang dari Roh Kudus. Dan saya rindu pagi ini masih ada sedikit waktu, sudah akan dijamah Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi sembuh. Oke. Ibu siapa namanya? Ibu Erni, Good. Umur berapa? 72 tahun. 72. Di kamera kelihatan masih 62. Ibu anaknya berapa? 9, Cucunya berapa? 13. Buyutnya berapa? Buyutnya belum ada. Sebentar lagi. Itu udah satu cabang ranting gereja GBI. Ibu sakit apa? Pinggang sama kaki. Pinggang sama kaki sakit. Udah berapa lama? Ya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun lah. Kalau sakit seperti apa Ibu? Aduh, nggak sanggup dah. Nggak sanggup apa? Nggak sanggup berdiri, nggak sanggup. Udah ke dokter? Udah. Apa kata dokter? Kata dokter pengapuran. Dari mana dapat kapurnya? Ibu dagang kapur. Oke, apa yang terjadi saat ini? Sudah Enak? sembuh. Sembuh? Coba angkat kakinya. Turunkan lagi. Angkat lagi Bu. Jongkok Bu. Berdiri Bu. Ibu ikut saya. Lari Bu. 70 loh. 70 loh. 70 loh. 70 loh. Sudah enak? Sudah. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Tepuk tangan. Boleh duduk. Hati-hati. Ya. Sesuai umur. Sesuai senior yang lahir duluan. Lihat sana. Oh, sana boleh, depan. Mana aja boleh kan? Boleh, terserah. Oh. Tapi harus lihat kamera, sana atau sana? Lihat ke sana. Sana. boleh? Oke, saya di sini. Nama saya Wiwi, umur saya udah 43. Kelihatan masih 34. Tadinya kan saya punya penyakit ini asam urat. Tadi sih nggak bisa ditekuk, kalau buat begini sakit. Tapi sekarang berkat Tuhan, Udah berapa lama sakit? ya kurang lebih ada kali sebulan mah. Nggak bisa ditekuk. Tadinya mah nggak bisa dibeginiin. Coba ditekuk sekarang. Sekarang bisa. Lompat. Yes, tendang bola. Apa yang mau ditendang bolanya nggak ada. Ini, oke, tendang. Lata kalau tendang begini, Bisa. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Silakan duduk. Oma. Sudah lapar? Tahan dikit ya. Oh belum, Oma aja belum. Sini Oma. Lihat kamera sana Oma. Oke. Kamera. Iya, lihat aja. Senyum Oma, senyum. Yes. Yes. Oma siapa namanya? Mama Teroce. Coba saya pegang mic. Namanya siapa? Mama Teroce Kalingara. Asal mana? NTT. NTT. Yesus cinta NTT. Amin. Umur berapa? 60. 60. Anak berapa? 3. Cucu? 1. Bagus. Sakit apa Oma?
belakang. Belakang. Iya. Kenapa belakangnya? Ya nggak tahu lah, duduk. Sakit, sakit. berdiri sakit, Iya. jalan Kalau sakit. berdiri nggak sakit. Kalau duduk sakit. gosok. Ambil kursi sini, tolong Pak. Kita tes. Udah berapa lama Oma sakitnya? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Sekarang Oma duduk sekarang. Berdiri lagi Oma. Duduk lagi Oma. Berdiri lagi Oma. Terus sampai sore Oma. Sudah enak. Iya, sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang sama kamera. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Bilang. NTT. NTT, Saya Nusa sembuh. Tenggara Timur, saya sembuh. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Salaman. Thank you. Kayaknya bisa jadi pengkhotbah ini. Good. Ibu. Pegang mic. Namanya siapa? Titik, Titik. iya. Titik bahasa lainnya titik. Daripada koma lebih baik titik ya. Iya. Good. Umur 47 tahun. masih muda. Sakit apa? Ini tangan tidak kuat gitu. Tidak Jadi, kuat untuk diangkat. Iya. Mengapa? Bekas operasi pengangkatan payudara. Jadi akibatnya ke tangan tidak kuat gitu. Udah berapa lama? Ya hampir 1 tahun terakhir. Oke, apa yang Ibu rasakan tadi waktu maju? Ibu tadi jatuh. Iya, Siapa yang menjatuhkan? Roh Kudus. Bagus. Ada yang bilang, saya dijatuhkan teman saya katanya. Waktu jatuh sakit nggak? Tidak. Good. Apa yang Ibu rasakan? Tangan saya langsung ke atas begitu. Tadinya nggak bisa. Tadinya sampai di mana? Iya. Tadinya Jadi kalau saya angkat begini langsung semutan gitu. Jadi berapa banyak semutnya? saya rasa banyak sekali. Banyak Makanya tadi begitu jatuh langsung tangan saya ke atas begitu. Coba angkat lagi tinggi. Yes. Yes. Lagi, yes. Yes. Coba Tidak angkat, semutan sebentar, lagi. angkat gini bisa nggak? Yes. Latihan, nggak apa-apa sekalian. Tidak. Oke, terlalu berat. Iya, terlalu berat. Oke. Kitab suci aja. Angkat. Yes. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bapak beri kesembuhan yang sempurna Ibu ini. Amin. Juga kankernya telah bersih sampai ke akar-akar. Amin. Sempurnakan kesembuhannya oleh pilur Yesus. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Good. Ibu. Bapak-bapak sabar ya, upahmu besar di surga. Oke, langsung aja. Inilah Miss Indonesia dari Betak Bekasi. Nama saya Ibu Juni F. Simanjunta, Oh Ibu, mantap. Umur, umur 39 tahun. sakit, Tadi waktu saya maju ke depan, saya tidak mengalami suatu penyakit apapun ya Bapak. Tadi waktu saya maju ke depan, saya hanya memohon kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan memakai saya untuk lebih lagi melayani Dia dengan sungguh luar biasa. Saya memohon agar mulut bibirku dan tanganku bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Hanya itu yang saya minta tadi. Dan saya maju ke depan, saya tidak ada mengalami sakit penyakit. tapi Ibu dijamah Tuhan. Tapi waktu saya tadi didoain di situ, saya merasa ada urapan Tuhan yang turun atas kepala saya. Ibu dijatuh, Tadi saya jatuh di situ. enak. Ya saya merasa enak. Puji Tuhan, sukacita. Jadi sekarang Ibu cari orang sakit. Tetangga di rumah sakit, di kuburan jangan. Itu sudah agak lama. Bilang begini, mau didoakan gitu. Kalau mau tumpangi tangan. Yes? Yes. Pergilah, sembuhkan orang sakit. Oke, Ibu. Shalom, nama saya Linda Marlina Siagian. Tadi saat pujian penyembahan Pak di kursi sebenarnya saya sudah merasakan Tuhan menjamah saya. Amen. Jadi tadi saya kalau misalkan kerekam kamera, saya tuh hampir mau muntah-muntah tadi. Berapa hari yang lalu saya memang kena serangan seperti sakit mah. Selama ini saya tidak pernah sakit mah. Tadi malam saya makan di rumah mama saya setelah makan kok tetap terasa tidak enak. Lalu saya juga mengalami kram. Berapa bulan yang lalu saya sempat cek darah ke dokter Melani, kalau gula darah saya itu sudah mendekati standar. Jadi sebelum maju pun saya sudah merasakan, lalu pada saat maju berdoa angkat tangan, saya sudah lemas Pak. Lemas dalam arti saya merasakan itu hadirat Tuhan. Yes. Dan saya terjatuh tadi bukan karena dorongan Pak. Saya nggak tahu di belakang saya tadi siapa, yang di atas kepala saya siapa. Tapi saya benar-benar, Ketimpa tadi, pok. tidak Pak, tidak ketimpa. Atau nimpa.
Tidak Pak, saya tidak menimpa. Saya menimpa lantai Pak memang. Saya menimpa lantai, tapi saya tidak menimpa gitu? ibu. Tidak Pak. Saya tadi merasakan, lalu saya setelah itu saya jatuh, saya tadi teriak, memang teriak kencang Pak. Saya merasakan badan saya segar, puji Tuhan. Dan saya rindu tadi maju ke depan, saya dipakai Tuhan juga untuk menopang orang-orang bisa sembuh. Dan saya juga bisa menopang anak-anak sekolah minggu yang saat ini saya layani Pak. Yes, siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan, thank Pak, you. saya boleh minta Bapak topang untuk mama saya, di situ ada Ibu Dorliana. Boleh, Tolong habis topang ini, doa. habis khotbah kita doakan Iya, ya. dan abang saya Bang Edu yang kemarin sudah di itu dokter ada sedikit gangguan jantung Siap. serta hernia. Terima kasih. Yes, Merdeka. Bapak. Nama? Nama saya Maruli Situmorang. Situmorang. Umur hari ini genap 55 tahun. Langsung saya kasih hadiah. Mau buku atau DVD? Cepat. DVD saja. DVD, oke. Yang ulang tahun nanti lapor sama saya ya. Puji nama Tuhan, hari ini saya dapat berkat. Ya sudah, itu nanti. Sakit apa? Yang saya rasakan selama ini, analisa dari dokter, itu saya vertigo. Jadi asal saya bawa kendaraan di jalan tol terutama, kadang-kadang suka keseimbangan saya bisa hilang. Itu kok bawa pesawat gawat itu. Tapi saya tadi di jamaah Tuhan melalui saya jadi waktu didoakan tadi saya rubuh. Saya tidak mengalami sakit apa-apa, tapi pada saat saya jatuh rubuh tadi itu kepala saya jadi ringan sekali gitu. Ringan sekali kepala saya itu. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus menyembuhkan kepala saya. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan, boleh. Ya, kamu paling terakhir, paling muda kamu. Kamu pemain bola ya? Salam, nama saya Rimson Damani. 1 minggu ini saya mengalami infeksi di telinga, ada pembengkakan. Tapi tadi waktu saya lagi duduk penyembahan, Tuhan sudah jamah dan Tuhan sembuhkan. Sekarang telinga saya tidak apa-apa. Tadinya ini sakit, dipegang aja nggak bisa. Divisi ngung gitu, nging gitu. Sekarang ada pembengkakan. Coba saya bantu mukul, ya. saya bantu mukul. Sudah enak? Sudah enak Pak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus menyembuhkan Sembuh sempurna. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.